bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nabila Hartini dengan NIM 2204040. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis wacana berdasarkan klasifikasi wacana. Wacana merupakan rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi baik lisan maupun tulisan. Wacana berhubungan dengan tataran yang beruntun yang diucapkan oleh seorang penutur kepada lawan untuk menyampaikan pesan. Wacana dihasilkan oleh proses komunikasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, wacana itu ada karena tindakan tutur atau tindakan perbuatan bahasa. Klasifikasi wacana berdasarkan bentuk. Yang pertama, wacana naratif adalah bentuk wacana yang banyak dipergunakan untuk menceritakan suatu kisah. Wacana ini memiliki unsur-unsur cerita yang penting, misalnya unsur waktu, pelaku, dan peristiwa. Yang kedua, wacana prosedural digunakan memberikan petunjuk atau keterangan, oleh karena itu kalimatnya berisi persyaratan atau aturan tertentu agar tujuan kegiatan berhasil dengan baik. Contohnya, wacana pada resep makanan. Yang ketiga, wacana ekspositori bersifat menjelaskan sesuatu informatif. Bahasa yang digunakan cenderung denotatif atau rasional. Contohnya ceramah atau artikel di media massa. Yang keempat, wacana hortatori atau wacana hortatori yaitu wacana persuasif yang didasarkan pada prinsip bahwa pikiran manusia dapat dipengaruhi bahkan dapat diubah. Yang kelima, wacana dramatik adalah bentuk wacana yang berisi percakapan antar penutur. Contohnya teks dramatik yaitu skenario film, pentas wayang, dan sejenisnya. Yang keenam, wacana epistoleri bisa digunakan dalam surat menyurat. Pada umumnya memiliki bentuk dengan sistem tertentu yang sudah menjadi aturan. Secara keseluruhan, bagian wacana ini diawali dengan alinea pembuka, bagian isi, dan diakhiri alinea penutup. Yang ketujuh, ada wacana seremonial, merupakan bentuk wacana yang digunakan dalam upacara. Adapun klasifikasi wacana berdasarkan sudut pandang bahasa. Yang pertama, wacana tulis ditampilkan dalam bentuk teks, biasanya lebih panjang, unit-unit kebahasaannya lengkap, dan mengikuti aturan bahasa. Terkadang wacana tulis berisi keterangan yang memperjelas pesan dan menghindari kesalahan tafsiran makna oleh pembaca. Yang kedua, wacana lisan, pembentuk komunikasi verbal antar personal. Dalam mengutarakan maksud diperlukan daya simak yang tinggi dan partisipan lainnya agar penyampaiannya tidak terputus. Kelemahan dari wacana lisan yaitu kesulitan dalam mengulang wacana yang sama seperti pertama kali disampaikan. Kelemahan ini mengakibatkan wacana lisan memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan wacana tulis. Selanjutnya, wacana berdasarkan penuturnya. Yang pertama, wacana monolog. Wacana monolog adalah wacana yang dituturkan oleh satu orang dan tidak menghendaki adanya respon orang lain. Contohnya seperti khotbah dan pidato. Yang kedua, wacana dialog. Wacana dialog melibatkan dua orang, yakni pembaca dan pendengar maupun penulis dan pembaca. Karena itu, pembicara di dalam wacana dialog harus menyimak tanggapan verbal orang yang diajaknya berbicara agar terkaitan dalam pasangan berpendampingan. Yang ketiga, ada wacana polilog. Wacana yang terbentuk oleh lebih dari dua orang penutur. Contohnya seperti diskusi mahasiswa, drama, atau berbicara santai. Adapun jenis wacana polilog yaitu wacana narasi yang bertujuan untuk memaparkan terjadinya suatu peristiwa, baik rekaan maupun kenyataan. Yang kedua itu ada wacana eksposisi. Ini berorientasi pada pokok pembicaraan dan bagian-bagiannya diikat secara logis. Selanjutnya ada wacana argumentasi. Wacana yang berisi ide atau gagasan lengkap dengan data-data sebagai bukti yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran ide atau gagasan penulisan. Selanjutnya ada wacana persuasif, yaitu wacana yang bersifat ajakan atau nasihat ringkas dan menarik serta tujuan mempengaruhi secara kuat
agar pembaca melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Selanjutnya ada wacana deskriptif, adalah wacana yang menyampaikan kesan utama kepada pembaca terhadap suatu objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan sebagainya. Adapun syarat-syarat wacana yaitu yang pertama, topik merupakan hal yang dibicarakan dalam sebuah wacana dan dapat dinyatakan sebagai redaksi. Yang kedua ada tuturan pengungkap topik. Topik perlu dijabarkan sehingga makna yang disusun dari beberapa kalimat menjadi utuh. Dan selanjutnya yang ketiga ada kohesi dan koherensi. Terkandung pengertian, kepaduan, dan keutuhan. Yang selanjutnya ada contoh wacana. Yang pertama ada contoh opini tentang perubahan iklim. Terdapat kalimat peningkatan suhu global yang drastis akibat emisi gas rumah kaca telah menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir dan badai. Klasifikasinya itu adalah argumentasi yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat. Yang terus lalu dapat kita analisis. Artikel ini menyajikan sebagai bukti ilmiah data argumen untuk mendukung klaim bahwa iklim adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Contoh yang kedua itu ada novel romantis. Terdapat kalimat mata mereka bertemu seketika dan ia merasa seperti melayang di awan. Pada kalimat ini termasuk klasifikasi narasi yang dimana menceritakan suatu peristiwa. Terdapat kita analisis, yaitu novel ini akan menceritakan kisah cinta antara dua karakter utama lengkap dengan konflik dan resolusinya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan maka saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.